Ya, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suara di virtual Zoom bisa masuk jelas terdengar? Terdengar Pak. Ya, Iya, Dengar ya, Pak. dengar oke. Pak. Ya, yang sudah hadir di siang hari ini ya untuk mata kuliah termodinamika untuk dokumentasi awal ya di perkuliahan bisa mengaktifkan kameranya, on cam-nya supaya ada dokumentasi awal dari pertemuan di siang hari ini untuk mata kuliah termodinamika. Nah, di bagian pertemuan ini nanti bisa menjadi bahan diskusi atau ada pertanyaan, bisa menuliskan di kolom chat ya atau mengaktifkan on mic-nya jika ada yang ditanyakan. Kemudian sebagai kelanjutan dari pertemuan ini kita masih membahas ya mengenai konsep mengenai sistem dari termodinamika dalam hal ini sistemnya itu yang difokuskan adalah closed system atau sistem yang tertutup. Lalu yang selanjutnya untuk tampilan di layar sudah terlihat ya untuk share screen-nya. Terlihat Terlihat Pak. Pak. Ya, oke. Jelas Pak. Nah, ini di bagian ini membahas mengenai eh, jadi di bagian ini membahas mengenai sistem tertutup yang fungsinya adalah di bagian sistem tertutup ini kita bisa melakukan analisis terhadap nilai atau energi ya yang dikeluarkan oleh panas tersebut. Lalu bagaimana melakukan atau memahaminya? Yang pertama untuk memahami closed system ini, yang pertama adalah dengan memahami perubahan energi yang terjadi dalam satu sistem. Ketika energi tersebut secara definisi ini didefinisikan bagian mana yang berinteraksi atau bagian mana yang tidak berinteraksi dengan lingkungan. Artinya di bagian sistem tertutup ini dikondisikan bahwa tidak ada massa ya. Massa ini bisa diartikan sebagai massa dari mass flow ya, massa untuk aliran fluida cair, kemudian atau untuk aliran dari fluida gas. Jadi mass flow itu diartikan sebagai fluida yang masuk ya, fluida masuk atau keluar. Bisa saja fluidanya bisa berupa cair ataupun fluida gas. Kemudian energi dapat ditransfer ke 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 itu artinya masuk ke dalam atau keluar dari lingkungan sehingga energi ini menghasilkan yang namanya kerja atau usaha ya dari panas yang ditimbulkan. Oke, lalu yang berikutnya adalah konsep dasar dari sistem tertutup atau closed system. Yang pertama, sistem tertutup Bawa helm anjing.
adalah sistem yang dapat atau tidak dapat ya, yang sistem yang tidak dapat atau tidak ada pertukaran massa dengan lingkungannya, tetapi yang terjadi adalah energi dalam hal ini energi heat atau energi panas atau kerja dapat keluar atau masuk ke dalam sistem tersebut. Inilah yang dimaksud dengan sebagai closed system. Jadi pada saat melakukan analisis secara termodinamika terlebih dahulu harus mendefinisikan apakah sistem ini masuk dalam kategori sebagai sistem yang tertutup atau sistem yang terbuka. Lalu yang berikutnya contoh mudah ya atau contoh singkatnya dari sistem tertutup ini. Sebagai contoh adalah piston. Ini seringkali ditemukan ya pada motor diesel ya atau motor bensin garis miring motor diesel. Ini ada namanya piston. Piston ini nanti melakukan kerja ya. Jadi di piston tersebut bisa melakukan usaha atau kerja. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena adanya heat atau adanya panas yang diterima oleh sistem tersebut. Jadi ada panas yang dihasilkan. Dari mana panas dihasilkan? Dari adanya proses pembakaran. Jadi dari proses pembakaran yang didapatkan dari bahan bakar ya, sebut aja misalnya B, BBM ya, bahan bakar minyak bereaksi dengan oksigen, dengan O2. Dari proses pembakaran menghasilkan heat, menghasilkan panas. Panas inilah yang tadinya bagian akhirnya adalah mengeluarkan usaha atau kerja yang dilakukan. Kembali lagi ke teorinya yang sebelumnya mengenai hal tersebut. Ini hukum pertama termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa energi yang dihasilkan ini dirubah atau dirubah bentuk ya. Energi apa yang dihasilkan? Yang pertama, energi itu bersumber dari bahan bakar ya, bahan bakar misalkan eh, bahan bakar BBM lah ya disingkat, bahan bakar minyak. Kemudian energi ini atau bahan bahan ini sebagai bagian awalnya dirubah. Dirubahnya seperti apa ya? Adanya proses pembakaran. Untuk proses pembakaran pasti membutuhkan namanya oksigen ya. Kalau misalnya tidak ada O2 atau oksigen ya proses pembakaran tidak terjadi. Lalu bagian yang selanjutnya dari hasil proses pembakaran nanti menghasilkan gas CO2, karbon dioksida, kemudian bisa saja dari hasil proses pembakaran juga menghasilkan nilai N ya, nitrogen. Lalu di bagian selanjutnya ada nilai heat atau nilai panas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran. Nah, inilah yang dinamakan sebagai pengubahan energi. Jadi energi awalnya dari yang pertama ya dari bahan bakar, kemudian dari bahan bakar ini terjadilah proses pembakaran dengan dibantu oleh oksigen. Di bagian akhirnya menghasilkan energi yang namanya panas, heat. Selain energi panas kan ada juga CO2 atau nitrogen. Energi panas inilah yang tadinya nanti
dipergunakan sebagai penggerak untuk menggerakkan piston tersebut. Jadi di teori hukum pertama termodinamika ini, jadi artinya bahwa energi tidak dapat diciptakan atau bagian awalnya itu dikonversikan ya di bagian akhirnya ke dalam bentuk energi yang lain. Jadi, nah, seringkali energi yang panas ini kalau misalnya hanya sampai dari proses pembakaran saja sudah menghasilkan energi panas dan energi panas ini sudah dibutuhkan atau sudah bisa difungsikan, ya artinya proses pengubahannya dari satu ke dua. Kemudian kalau misalnya ternyata energi panasnya masih perlu digunakan lagi, ya artinya ada proses pengubahan lagi dari pemanfaatan energi. Misalkan dari hasil panasnya ini dipergunakan untuk menggerakkan, misalnya kalau ini kan usaha ya, jadi menggerakkan putaran ya, putaran pada misalnya pada turbin lalu terhubung dengan generator dan di bagian akhirnya menghasilkan energi elektrik atau energi listrik. Oke, lalu yang selanjutnya adalah untuk sistem tertutup, persamaannya nanti bisa dinyatakan di bagian ini sebagai pendefinisiannya di sistem tertutup dengan asumsi bahwa perubahan energi, di sini ada simbol delta E ya, delta E itu artinya energi, eh, perubahan perubahan energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Nah, kenapa simbolnya seperti ini ya? Karena ada namanya balance energi atau yang biasa dinamakan dengan keseimbangan energi. Jadi ada seberapa besar energi yang dimasukkan atau masuk ke dalam sistem ya. Kemudian itu akan sama dengan energi yang dikeluarkan atau energi yang dihasilkan. Lalu jika ini diteruskan penjelasannya untuk teorinya, untuk nilai delta U ini merupakan perubahan energi dalam sistem. Kemudian ada energi heat atau energi panas. Untuk energi panas ini masuk ke dalam sistem. Lalu ada nilai W. W ini merupakan nilai kerja atau usaha yang dilakukan oleh sistem ke lingkungan. Jadi nanti dari hasil proses panas yang dikeluarkan, ini mengeluarkan nilai usaha. Nah, selisih antara nilai panas dan usaha yang ditimbulkan atau dihasilkan inilah yang nantinya bisa dihitung sebagai berapa besar nilai perubahan energi yang terjadi di dalam sistem tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Untuk suaranya stabil ya, bisa jelas didengar di virtual Zoom-nya. Stabil, Pak. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep dasar mengenai sistem tertutup. Yang pertama ada energi dalam. Untuk energi dalam ini adalah energi yang dimiliki oleh namanya molekul ya, molekul-molekul dalam zat tersebut.
Zatnya ya pasti adalah untuk eh, nilai fluidanya. Fluidanya apa yang digunakan? Apakah menggunakan fluida gas atau menggunakan fluida cair? Itu adalah zat yang digunakan dan merupakan hasil dari aktivitas secara mikroskopis seperti adanya getaran, kemudian ada timbulnya rotate atau putaran, dan translasi yang terjadi antar molekul tersebut. Kemudian bagian yang berikutnya adalah kerja, kerja atau work ya. Ini merupakan kerja yang dilakukan oleh sistem pada sistem ketika ada perubahan dalam volume atau tekanan. Jadi di bagian ini ketika ada kerja yang dihasilkan pasti mengalami perubahan. Perubahan untuk nilai volume, volumenya ya bisa mengalami pembesaran positif ya atau pengurangan volume. Kemudian akibat adanya perubahan volume timbullah nilai tekanan. Tekanannya juga bisa mengalami perubahan. Perubahan nilai tekanan. Untuk tekanannya nanti bisa mengalami kenaikan atau tekanannya mengalami penurunan. Kemudian dalam sistem tertutup bentuk kerja yang umum adalah boundary work atau kerja batas. Jadi di bagian sistem tertutup ini harus terdefinisi terlebih dahulu ya, bagian mana sistem tersebut batasnya, kemudian bagian yang lain yang dari sistem tersebut didefinisikan sebagai lingkungan sehingga bisa dituliskan ke dalam teorinya ya, teori untuk apa kerjanya. W sama dengan apa ini simbol integral ya, integral P D V. P ini artinya nilai tekanan, tekanan ya. dV ini adalah volumenya. Nah, perubahan nilai tekanan ini dipengaruhi oleh volume. Jadi nilai tekanannya dipengaruhi oleh nilai volume yang terjadi di sistem tersebut akibat adanya kerja yang dilakukan oleh sistem sehingga nanti nilai W-nya, nilai ini ya, nilai work-nya itu bisa saja mengalami perubahan nilai kerja yang dihasilkan karena nilai volumenya mengalami pembesaran ya, volume pembesaran atau volumenya mengalami pengecilan. Oke, lalu yang berikutnya secara bagian selanjutnya persamaan energi untuk sistem tertutup. Secara keseluruhan energi dari sistem tertutup ini dapat diringkas ke persamaan umum untuk proses energinya, jadi bisa dituliskan ke dalam bentuk nilai delta U yang tadi dijelaskan ya, delta U Q min W. Nilai
panas dikurangi dengan nilai kerja yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Nah, inilah yang perlu nanti diperhatikan di sistem tersebut dalam kondisi apa atau proses yang terjadi di, kalau digambarkan ya, ini sistem tertutup. Untuk sistem tertutup, kondisinya atau proses yang terjadi itu apakah terjadi secara kondisi isotermal, isokorik, atau adiabatik. Ini sudah hafal ya, maksudnya udah paham ya. Untuk isotermal ini kondisi nilai panasnya konstan. Kemudian untuk isokorik ini terjadi ketika nilai volume ya, volumenya konstan. Lalu di bagian yang ini adiabatik kondisinya eh, terisolasi. Terisolasi artinya panas tidak bisa keluar ya, artinya dicoret ya, tidak bisa keluar ke sistem. Begitu juga dari bukan sistem ya, ini lingkungan, panas tidak bisa keluar ke lingkungan. Begitu juga sebaliknya dari lingkungan di sekitar, dari lingkungan di sekitarnya, panas tidak bisa masuk ke dalam sistem. Nah, inilah yang dimaksud dengan kondisi adiabatik ya. Jadi kondisinya terisolasi, tidak ada panas yang bisa keluar ke lingkungan, begitu juga sebaliknya dari lingkungan panasnya tidak keluar atau eh, tidak berpindah ke sistem. Nah, ini eh, konsep dasarnya atau teori awalnya mengenai proses yang tadi diceritakan, kondisi isotermal, kemudian kondisi isokorik, lalu ada proses adiabatik. Isotermal, suhu konstan, volume konstan untuk isokorik, dan adiabatik ini tidak ada perpindahan panas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada saya akan masuk lagi ke slide berikutnya. Lalu apa saja aplikasi atau penggunaan dari analisis menggunakan eh, sistem tertutup ini? Yang pertama aplikasinya untuk mesin pembakaran, motor bakar ya. Motor bakarnya ini ada motor bakar yang dari bahan bakarnya itu bensin, kemudian ada yang bahan bakar solar. Ini pasti menggunakan analisisnya sistem tertutup. Yang berikutnya adalah turbin, turbin uap, turbin uap, kemudian
kompresor. Turbin uap dan kompresor ini menggunakan eh, analisis secara sistem tertutup. Lalu yang selanjutnya adalah sistem tertutup ini sering ditemukan atau digunakan pada siklus termodinamika untuk siklus Carnot, kemudian Rankine, dan bagian ini adalah siklus Otto. Untuk siklus Otto ini adalah bahan bahan bakarnya yang digunakan adalah motor bensin. Jadi ini menggunakan siklus Otto. Oke, ini adalah ilustrasi ya, ilustrasi penjelasan mengenai perubahan yang terjadi akibat adanya nilai thermal yang diberikan di dalam sistem tersebut. Yang terjadi adalah perubahan nilai P, tekanan, kemudian perubahan nilai volume. Pada kondisi V1, ini kondisi V1 ya. Untuk kondisi V1 ini di titik ini tekanannya paling tinggi ya nilainya. Kemudian tekanannya tinggi tetapi volumenya kecil. Jadi kalau diilustrasikan untuk di sini ya, titik V1. Nah, berarti posisi siapa pistonnya, ini kan posisi garisnya di sini ya. Nah, ini adalah posisi pistonnya itu berada di bagian ini. Ini adalah kondisi V1. Volumenya mana yang dimaksud dengan volumenya kecil? Volume kecilnya adalah ini. Ini adalah volumenya. Volumenya lebih kecil ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan eh, volume kecil atau adanya proses garis miring kompresi. Jadi ada proses penekanan. Lalu yang selanjutnya pada saat nilai V1 ini berubah ya. Yang dari V1 berubah menjadi atau mengalami ekspansi di bagian ini, misalkan di DV ya, di pertengahan ini. Nah, volumenya mengalami perluasan yang awalnya volume dari fluidanya kecil, kemudian karena ada ekspansi, volumenya mengalami pembesaran. Nah, di bagian inilah adalah nilai kenaikan volume. Jadi volumenya mengalami peningkatan. Yang awalnya terjadi kompresi, kemudian ini volumenya berubah menjadi ekspansi. Jadi pembesaran volume. Nah, pembesaran volume inilah yang diterjemahkan sebagai kerja yang dihasilkan. Jadi kerjanya ini ke sana. Ini arahnya ya, nilai kerja yang dihasilkan dari perubahan volumenya, kemudian memberikan nilai ini, nilai tekanan. Tekanan inilah yang diterjemahkan sebagai nilai W-nya atau usaha. Jadi yang kalau yang diingat tadi kan nilai rumusnya W sama dengan integral PdV.
Nah, ini jika dituliskan W sama dengan integral P dV. Nah, teori inilah yang dituliskan kerjanya. Tekanannya dikali dengan perubahan volume. Jadi di bagian ini ada perubahan dV ya. dV itu artinya ya ini perubahan volume. Perubahan volumenya berapa? Misalnya volume kalau integral kan ini W integral, misalkan nilainya berapa ini nilainya? Misalkan nilai tekanannya katakanlah 10 ya. Terus terjadi perubahan volume. Dari perubahan volumenya yang awalnya 1, ini berapa? Misalkan eh, meningkat ya dari 1 berubah menjadi 5 dikali dengan dV. Nah, 10 dV berapa integralnya? Kemudian nanti tinggal diintegralkan, nilainya didapatlah eh, kerja yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Jadi cukup mudah ya membayangkan bagaimana kerja atau usaha yang dihasilkan pada saat terjadinya perubahan volume. Perubahan volume yang dari kompresi berubah menjadi ekspansi. Oke, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Untuk suaranya bisa jelas ya, bisa stabil ya, terdengar di virtual Zoom. Bisa ya? Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah moving boundary walk. Moving boundary walk adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kerja yang dilakukan oleh atau pada sistem, oleh atau pada sistem ketika terjadi perubahan ya, terjadi perubahan volume kan volumenya mengalami perubahan ini. Nah, ini kondisi ini volumenya mengalami perubahan. Yang dimaksud perubahan itu volume yang terkompresi dan volume yang terekspansi. Terutama pada sistem tertutup dengan dinding yang rigid. Dinding rigid ini ya tidak bergerak. Jadi dindingnya ini dinding apa sorry bukan dinding apa dinding ini ya yang rigid itu maksudnya dinding yang ini rigid artinya dindingnya fix untuk dinding yang atas dan dinding yang bawah. Nah, kemudian untuk dinding yang bergeraknya adalah bagian yang ini. Bergerak secara kontinu ya, selama proses heat dihasilkan atau panas yang dihasilkan tersebut masih tetap ada. Jadi gerakannya akan terjadi ada gaya tekan, kemudian di bagian akhirnya adalah gaya dorong lagi. Dinding yang dapat bergerak. Jenis kerja ini sering dikenal sebagai nama pendefinisian hubungan antara nilai P dan V, pressure, volume, work, karena terkait dengan langsung dengan perubahan tekanan dan volume sistem. Nah, ini kelanjutan ya yang tadi penjelasannya
Untuk pendefinisian dari kondisi kerja sama dengan V integral V2 min V1. V2-nya di mana ya? V2-nya ini. Jadi kalau misalkan ini adalah nilai berupa angka ya, misalnya ini adalah 1 dan ini adalah 2, bukan 2 ya, jangan 2. Misalnya ini nilainya adalah 5, misalnya ini nilainya adalah 5 dan tekanan, ini tekanannya asumsi ya, mengasumsikannya itu nilainya uniform, seragam, misalkan nilainya adalah 10. Nah, jadi nanti bisa diketahui yang tadi dijelaskan, WB integral V2-nya nilainya 5 dan V1 nilainya adalah 1 dengan tekanannya nilainya 10 dV. Berapa nilai boundary work-nya atau kerja batasnya? Ini nanti bisa dihitung dengan persamaan integral tersebut. Oke, ini adalah penjelasan dari nilai-nilai persamaan yang digunakan untuk rumusnya. Nilai WB itu adalah boundary work. Kemudian P ini adalah tekanan yang bekerja pada sistem. dV ini adalah diferensial perubahan volume. V1 dan V2 adalah volume awal dan volume akhir. Yang dimaksud sebagai volume awal itu ya ini adalah volume awalnya ketika belum terjadi proses pembakaran. Kan di bagian ini, di dalam ini ya, di dalam ini kan adanya nanti ada proses combustion atau yang dinamakan dengan istilah pembakaran. Sebelum terjadinya proses pembakaran, udara masih dalam kondisi terkompresi, masih di P1. Kemudian setelah adanya proses pembakaran, udara mengalami ekspansi. Nah, ekspansi inilah yang diartikan sebagai volume akhir dari sistem tersebut. Volume akhirnya berapa nilainya? Jadi dari volume awal sebelum proses pembakaran, kemudian setelah ada proses terjadinya proses combustion, keluarlah pembakaran. Pembakaran ini menghasilkan ekspansi, menghasilkan perluasan terhadap volume. Lalu yang berikutnya adalah boundary work ini mengukur jumlah energi. Jadi jumlah energi yang dihasilkan, berapa besar jumlah energi yang dihasilkan atau digunakan akibat perubahan dari volume sistem tersebut. Untuk satuan boundary work yang sering digunakan ini menggunakan standarnya itu sistem internasional ya, dengan satuannya nanti nilai W ini satuannya adalah berapa joule kerja yang dihasilkan dari yang namanya sistem tersebut. Ini adalah sistemnya. Oke, lalu yang selanjutnya adalah proses isobarik. Isobarik sesuai dengan nama ya, mudahnya ketika mendengar ada kata iso, ini pasti nilainya adalah
konstan. Kemudian barik ini adalah diambil dari satuan, bar. Bar itu artinya tekanan. Nah, jadi kalau diterjemahkan ya isobarik itu adalah tekanan konstan. Dalam proses isobarik atau tekanan konstan, persamaan boundary work menjadi lebih sederhana karena nilai P atau nilai tekanan tidak berubah selama proses berlangsung. Sehingga bisa dituliskan ke dalam persamaan untuk nilai WB-nya di proses isobarik ini tekanan tidak berubah. Jadi tekanannya itu kondisinya konstan. Nah, ini yang tekanannya konstan. Tekanan konstan. Tekanan konstan. Yang berubah adalah V1 dan V2. Volumenya yang mengalami perubahan. V1 dan V2. Artinya boundary work ini hanya bergantung pada perubahan volume. Jadi perubahan volumenya jadi dipengaruhi. Nah, untuk nilai WB ini sangat dipengaruhi oleh perubahan volume dan nilai tekanan konstan yang ada di dalam sistem tersebut. Contoh penjelasan dari teorinya, contoh pemuaian gas. Nah, untuk pemuaian gas di bawah tekanan konstan menghasilkan kerja positif. Ini nilai P-nya ya. Jadi kalau digambarkan pemuaian gas. Bagaimana gas bisa diartikan memuai? Ya awalnya gasnya terkompresi. Ini gas yang pertama ya. Ini ilustrasi gambarnya warna biru. Ini adalah gas yang pertama, misalnya disingkat dengan G1, gas pertama, kondisi 1. Kemudian terjadilah pemuaian. Nah, pemuaiannya gimana? Pemuaiannya artinya volume dari gas tersebut mengalami pembesaran. Yang awalnya hanya sampai sini volumenya, kemudian volumenya mengalami peningkatan, penambahan. Nah, penambahannya sampai ke bagian ini. Ini yang dinamakan dengan kondisi G2 atau kondisi gas yang kedua. Terjadilah pemuaian gas di bawah nilai tekanannya masih konstan. Jadi pada saat nilai di bagian ini, misalkan di sini kan ada ini juga ya, nilai P ya. Nah, P kondisi G1 dengan P kondisi G2 nilainya tidak mengalami eh, perubahan untuk nilai tekanan. Yang berubah adalah terjadinya ekspansi. Jadi kalau misalnya ini adalah P1-nya itu nilainya 20, maka di P2, tekanan 2, ini nilainya juga sama. Karena nilai tekanannya adalah konstan. Nah, ini yang dimaksud dengan kondisi atau proses yang terjadi secara isobarik. Tekanannya konstan, yang berubah adalah volumenya. Nah, ini yang mengalami perubahan. Volumenya berubah dari kompresi berubah menjadi ekspansi. Ini proses
kompresi, dan di bagian ini terjadilah proses ekspansi, pembesaran volume. Oke, lalu yang selanjutnya adalah proses isokorik. Kalau tadi isobarik, yang ini adalah isokorik. Mudah untuk mengingatnya, ya ini dibagi aja. Ketika mendengar ada kata iso, artinya konstan, dan korik ini adalah volume. Isokorik volume konstan, bisa dibayangkan volumenya tidak mengalami perubahan. Dalam proses isokorik atau volume konstan tidak terjadi perubahan volume. Jadi tidak terjadi perubahan volume sehingga didefinisikan nilai nilai ini ya, nilai dV. dV-nya itu dV itu artinya perubahan volume. Jadi dari kalau misalnya V2-nya nilainya 5, misalkan 5 ya. V2 nilainya 5 dan V1 juga nilainya 5. Nah, sehingga bisa diartikan dV-nya itu V2 min V1 5 dikurang 5 sama dengan 0. Nah, inilah yang dimaksud dengan tidak terjadi perubahan volume. Jadi volumenya sama, tidak terkompresi dan juga tidak mengalami ekspansi. Jadi pada saat awalnya volumenya bernilai 5 volumenya, kemudian di bagian yang kondisi berikutnya volumenya masih tetap dengan nilai yang sama. Sehingga tidak ada boundary work yang dilakukan. Nah, pada bagian ini untuk proses isokorik ya, karena volumenya konstan, maka tidak ada boundary work ya atau kerja yang dilakukan. Jadi nilai WB-nya sama dengan 0. Ya pasti ya sama dengan 0 karena kalau misalkan ini kita masukkan ya ke sini ya. WB P V2 min V1. Jadi kalau ini dimasukkan WB P sama dengan V2 min V1. Nah, karena nilai V2-nya itu adalah misalnya tadi 5 ya. Ini 5 dan ini juga sama 5. Jadi kalau dilanjutkan P 5 min 5 nilainya 0. Sehingga WB P dikali dengan 0 ya hasilnya 0. Inilah yang dimaksud dengan nilai kondisi kerja atau boundary work-nya itu tidak ada pada saat volume kondisinya adalah volume konstan atau proses isokorik. Kemudian ada lagi proses politropik. Untuk proses politropik, dalam beberapa kasus hubungan antara nilai tekanan, ini namanya poli ya, sesuai dengan namanya politropik. Ada hubungan nilai tekanan dan volume mengikuti bentuk politropik proses yang dinyatakan oleh teorinya P dikali V pangkat N. P dikali V pangkat N sama dengan konstan, di mana N ini merupakan indeks dari politropik tersebut. Untuk proses politropik, boundary work dapat dihitung dengan persamaan. Nah, ini persamaannya agak panjang nih. Untuk kondisi politropik,
WB sama dengan P2 dikali V2 min P1 dikali V1 dibagi dengan 1 min N. N itu adalah nilai indeks politropiknya. Jika nilai N sama dengan 1, jadi kalau misalkan nilai ini ya, yang ini kan N ya. Nah, kalau nilai N-nya bernilai 1, proses ini menjadi isotermal atau suhu konstan dan boundary work harus dihitung dengan menggunakan logaritma karena hubungan antara tekanan dan volume. Jadi eh, perlu diketahui juga berapa nilai nilai ini ya, nilai untuk nilai N-nya, berapa nilai N-nya. Jadi kalau nilai N-nya sama dengan 1, proses ini menjadi proses kondisi isotermal atau suhu yang konstan. Oke, ini adalah konsep mengenai boundary work ya atau kondisi kerja P dan V, tekanan dan volume. Yang pertama untuk kondisi A, ini kondisi A, ini kondisi A, lalu ada kondisi B, dan ini adalah kondisi C. Untuk kondisi A, nilai kerjanya itu boundary work-nya nilainya 10 kilojoule. Berarti nilainya paling tinggi ya nilai untuk kondisi A. Jadi kalau digambarkan atau dituliskan begini, A atau begini ya, misalnya WA kerja A lebih besar dari kerja B dan kerja B lebih besar dari kerja C. Boundary work atau konsep boundary work ini usaha yang dilakukan oleh sistem ketika ada perubahan volume, pasti ya terjadi perubahan volume, karena secara teori tadi kalau tidak ada perubahan volume maka nilai WB-nya, nilai W-nya atau nilai boundary work-nya nilainya sama dengan nol. Jika tidak ada perubahan volume, ini sudah dipastikan ada perubahan volume. Berarti ada perubahan volume di kondisi WA, di kondisi WB, dan di kondisi WC. Ini dipastikan ya, sudah dipastikan ada perubahan volume selama proses berlangsung, prosesnya terjadi. Pada diagram PV, boundary work ini ditentukan oleh luas area di bawah kurva. Jadi ada luas area. Jadi kalau misalnya mendefinisikan untuk, misalkan ya, sebagai contoh untuk nilai WA, ini adalah WA, berarti lihat aja garisnya. Nah, garisnya berarti nilai, nah yang ini. Diagram PV boundary work ditentukan oleh luas area di bawah kurva yang menghubungkan dua titik proses isobarik, isokorik, dan proses lainnya. Jadi kalau diterjemahkan, ya hubungan antara nilai nilai ini ya, nilai P dan V untuk kondisi WA ya, berarti ini adalah kurvanya. Nah, ini kurvanya sampai ke sini. Ini untuk kondisi kerja A.
Jadi kalau kerjaannya itu kalau di gambar kurvanya, ini biar warnanya beda ya. Biar warnanya beda. Nah, ini. Jadi ini kalau diteruskan, ini kan garis putus-putus ya, garis putus-putus. Nah, ini adalah luas area kerja WA, kerja A ya. Berarti sampai sini. Nah, lebih luas kan? Maka maka nilai WA-nya kerja A-nya itu paling besar. Sehingga digambarkan di bagian ini WA lebih besar dari WB. Jadi kalau nanti WB-nya ya kurvanya hanya sampai batas ini, kurva untuk WB-nya. Lalu untuk WC ya kurvanya sampai batas ini. Jadi yang nilai di atas ini tidak masuk dalam kategori kerja di WC ya untuk nilai boundary walk untuk kondisi C. Karena gambar ini menunjukkan tiga hal yang berbeda, besar boundary walk akan bergantung pada luas di bawah masing-masing kurva. Jadi luas kurva A, jadi kalau digambarkan atau dituliskan ya, dituliskan luas kurva A lebih besar dari luas kurva B dan luas kurva B lebih besar dari luas kurva C. Itu adalah penjelasannya untuk boundary walk yang bergantung pada luas dengan kondisi A, kondisi B, dan kondisi C. Cukup mudah ya mengartikan ini. Nah, ini adalah penjelasannya untuk bagian A ya, untuk bagian A WA ya tadi diceritakan. WA ini jalur ini menunjukkan bahwa proses yang terjadi menghasilkan kerja dengan nilainya 10 kilojoule. Kurva A memiliki luas paling besar, luas terbesar ya dibandingkan dengan kurva yang lain. Artinya ketika sistem ini beroperasi atau bekerja melakukan pekerjaan yang paling besar pada lingkungan. Lalu proses A mungkin menggambarkan atau bisa menjelaskan ya di bagian A ini proses di mana nilai tekanan tekanan ya nilai tekanan menurun secara perlahan dengan terjadinya peningkatan volume. Ini sudah pasti ya kalau membaca ini. Jadi tekanannya yang awalnya tinggi dengan tekanan nilai tekanan terus secara perlahan tekanannya mengalami penurunan. Nah, ini tekanannya turun nih. Kalau ditarik ini, nah ini tarik ke sini. Ini P2 dan ini adalah P1. P1 dan P2 mengalami perubahan. Jadi tekanannya mengalami perubahan. Untuk P2 nilainya paling maksimum, kemudian dengan bertambahnya volumenya besar ya, yang awalnya dari V1 meningkat menjadi V2, turun secara perlahan nilai tekanannya dari P2 ke P1 mengalami penurunan.
sejalan dengan peningkatan volume yang dihasilkan. Kemudian yang selanjutnya WB. Nah, di jalur WB ini ya sama ya, ya hanya menjelaskan kurva saja pembatas. Pembatas boundary walk untuk bagian B. Ya, untuk penjelasan ya kurang lebih sama lah dengan kondisi WA. Jalur B menghasilkan kerja dengan nilai 8 kilojoule. Kurva ini memiliki luas yang lebih kecil dibandingkan dengan jalur A. Sudah pasti ya. Jadi kalau ini tadi diarsir, ya luas kurva A dengan kurva B itu lebih kecil nilai kurva B-nya jika dibandingkan dengan kurva A, namun lebih besar jika dibandingkan dengan jalur C atau kurva C-nya. Proses B dapat menggambarkan suatu proses yang serupa dengan jalur A tetapi dengan laju penurunan tekanan yang lebih cepat. Nah, di sini ada perbedaan. Jadi kalau membaca suatu grafik, ini ada grafik A, B, dan C, ada perbedaan kondisi penurunan. Yang di A itu kondisi turunnya ini ya berupa kurva persamaan kuadrat. Kemudian yang untuk kondisi B ini terjadi penurunan secara linier berupa garis, garis linier. Nah, untuk garis linier ini laju perubahan tekanan yang lebih cepat. Jadi pada saat kondisi A dan B, ketika ada pertanyaan, manakah yang lebih cepat penurunan tekanan untuk kondisi A atau kondisi B? Ya pasti jawabannya adalah yang secara grafik penurunan paling cepat adalah pada kondisi B. Kenapa pada kondisi B? Karena garisnya yang terbentuk berupa garis lurus. Jadi turunnya langsung, linier ya. Beda halnya dengan bagian ini, P2, kemudian P2, P1. Lalu atau V1 ke V2. Ini ada proses garisnya itu melengkung. Jadi proses penurunan tekanan ya untuk penurunan tekanannya terjadi secara lebih lama jika dibandingkan dengan penurunan tekanan pada kondisi kurva B. Oke, lalu yang selanjutnya adalah nilai C. Untuk nilai C ini menghasilkan pekerjaan yang paling kecil, ini kurvanya, kurva C ya, kurva C ini yang paling kecil, menghasilkan pekerjaan terkecil yaitu 5 kilojoule. Nilainya ini 5 kilojoule karena luas di bawah kurva paling paling bawah. Jadi kalau ditarik garis ya luasnya itu di paling bawah. Proses C menunjukkan penurunan tekanan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan jalur A atau B atau mungkin proses ini lebih mendekati proses isokorik. Jadi ada proses isokorik di mana perubahan volume sedikit minimal ya, perubahan volumenya minimal. Isokorik itu ya nilai volumenya bernilai eh, nilai konstan ya. Tapi di bagian ini dijelaskan untuk isokorik itu nilai perubahannya
volumenya minimal volume kecil ya, perubahan volumenya kecil. Oke, lalu yang berikutnya adalah isothermal compression of gas ideal. Jadi kompresi isotermal pada gas ideal, proses termodinamika di mana gas dikompresi, volume gas berkurang pada saat terjadinya kompresi, volume gas berkurang sambil menjaga suhu konstan. Karena suhu tidak berubah, proses ini mengikuti hukum atau pendekatan gas ideal. Di proses ini mengikuti hukum gas ideal dan bersamaan pendekatannya itu adalah eh, hukum Boyle ya. Prinsip dasar dari proses isotermal yang pertama adalah proses isotermal suhu sistem dijaga konstan sesuai dengan namanya isotermal sistem dijaga konstan suhunya yang berarti bahwa energi dalam gas ideal juga dapat tetap konstan. Kemudian persamaan yang berlaku untuk gas ideal. Nah, untuk persamaan yang berlaku di teori ini di gas ideal dituliskan P dikali V sama dengan N R dikali T. Artinya nilai ini nilai tekanan ya. Untuk P ini nilai tekanan, V-nya itu adalah volume, dan nilai N ini menjelaskan jumlah, berapa banyak jumlah mol dari gas tersebut. Jadi kalau gasnya, gas apa yang dipergunakan. Nah ini harus ditentukan terlebih dahulu. Gas fluidanya apakah menggunakan oksigen atau menggunakan nitrogen atau menggunakan gas yang lain. Jadi harus diketahui terlebih dahulu berapa jumlah mol dari gas tersebut. Kemudian setelah mengetahui jumlah mol, ya berapa besar nilai konstanta untuk gas ideal. Berapa nilainya, nilai R-nya. Jika nilai-nilai ini sudah didapatkan, nanti ya mudah untuk mengetahui ya berapa nilai tekanan, kemudian berapa nilai volume, ya tinggal dimasukkan saja ke dalam persamaan tersebut. Oke, lalu yang berikutnya adalah prinsip dasar dari proses isotermal. Dalam proses isotermal ini suhu nilainya konstan di proses isotermal untuk nilai suhunya konstan sehingga nilai N dikali R dikali T juga nilainya tetap ya, dan antara hubungan antara tekanan dan volume ini menjadi P ekivalensi ya, ekivalensi 1/volume. Jadi nilai ini adalah nilai tekanan, kemudian yang bagian ini adalah nilai volumenya. Artinya ketika volumenya menurun atau terkompresi, tekanan secara nilainya akan mengalami peningkatan. Simbolnya ke atas ya, jadi tekanan akan meningkat dan begitu sebaliknya. Jadi pada saat volumenya
dikompresi, dimampatkan, ini terjadilah peningkatan tekanan. Jadi pada saat ada kompresi, ada tekanan yang diberikan, ada nilai tekanan, maka volumenya mengalami kondisi yang terkompresi. Atau sebaliknya. Jadi nilai ketika volumenya ini kompresi ya, kalau volumenya ekspansi. Nah, ini volumenya ekspansi. Ekspansi itu artinya pembesaran volumenya. Ini volume, kalau volume ekspansi itu volume meningkat. Volume meningkat, kondisinya ekspansi, maka tekanan akan kebalikan, berarti tekanan akan menurun. Jadi tekanan akan menurun. Nah, ini adalah konsep dari penjelasan ini. P ekivalensi 1/V, seper V ya, kebalikan. Itu seper V. Jadi P ekivalensi 1/V. Jadi kalau diteruskan, ini nilainya P dikali dengan V ekivalensi dengan nilai 1. Nilainya adalah 1. Oke, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan untuk teori dari isothermal compression ya, pada dengan asumsinya itu gas ideal. Suaranya jelas masuk terdengar ya, stabil ya di virtual Zoom-nya bisa terdengar. Stabil, Pak. Oke. Kemudian kalau tidak ada, saya akan cerita lagi di bagian slide selanjutnya. Pekerjaan dalam proses isotermal. Untuk pekerjaan dalam proses isotermal ini kerja dilakukan selama proses isotermal terjadi yang terkompresi dapat dihitung dari perubahan volume gas. Karena suhu tetap konstan, persamaan untuk pekerjaan dalam proses isotermal adalah nilainya ini. Nah, ini adalah nilai bagiannya, penjelasannya. Karena suhu tetap konstan, suhu ya bisa dibayangkan suhu atau termalnya itu tidak mengalami perubahan, persamaan untuk pekerjaan atau nilai W ya simbolnya dalam proses kondisi isotermal didefinisikan sebagai ini nilainya. W sama dengan N R dikali T dikali Ln. Ln itu adalah logaritmik natural ya. V2 dikali dengan V2 per V1. V2 ini menjelaskan volume. Untuk volume V2 adalah volume akhir dan V1 adalah volume awal. Dan bagian W-nya ini adalah kerja yang dilakukan oleh sistem sehingga bisa dituliskan untuk kondisi kompresi ya, V2 lebih kecil dari V1. Artinya volume V2 lebih kecil dari kondisi V1. Kenapa hal itu terjadi? Karena bagian ini terkompresi, termampatkan ya, yang berarti penghitungannya nilai logaritma akan negatif menunjukkan bahwa sistem menerima kerja sistemnya itu di bagian ini sistem menerima kerja
atau energi diambil dari luar. Jadi ada energi dari luar untuk bisa memberikan kompresi terhadap terhadap apa? Terhadap nilai V2-nya. Jadi V2-nya yang volumenya tadi panjang, lebar, apa lebih luas, karena ada energi yang diambil dari luar, maka terjadilah kompresi. Nah, ketika terjadi kompresi, seperti apa gaya yang bukan gaya ya, maksudnya pekerjaan yang dihasilkan, ini bisa dihitung dengan persamaan ini. Kerja yang dilakukan oleh sistem. Jadi nilai W sama dengan N ini tadi nilai mol ya, pada gasnya. R-nya itu adalah nilai konstanta gas ideal, T itu adalah temperaturnya. Mudah ya untuk menghitung ya, kalau di termodinamika itu selama datanya ada, nilai-nilai diketahui, dan persamaannya didapatkan ya, tinggal dimasukkan saja nilai-nilainya ke dalam persamaan tersebut. Lalu yang selanjutnya energi dalam dan kalor dalam proses isotermal. Nah, untuk dalam proses isotermal ini untuk gas ideal karena energi dalam hanya bergantung energi internal ya, energi dalam itu dimaksud sebagai energi internal bergantung pada suhu, maka tidak ada perubahan energi. Jadi tidak ada perubahan energi di dalam sistem tersebut, sehingga dituliskan delta U. Delta U itu artinya energi internal sama dengan nol selama proses kompresi isotermal. Nah, ini kembali lagi ke teori yang tadi, pendekatan hukum termodinamika ke satu, hukum pertama termodinamika. Karena delta U-nya sama dengan nol, maka dituliskan nilai kalor, nilai panas ya, nilai heat yang dihasilkan itu sama dengan kerja yang dikeluarkan oleh sistem. Jadi kalau ini diterjemahkan satu persatu ya, ini adalah nilai panas, ini sama dengan kerja yang dilakukan oleh sistem. Q sama dengan W. Jadi nilainya sama. Panas sama dengan kerja yang dilakukan oleh sistem. Artinya apa yang bisa didapatkan dari penjelasan ini? Semua energi yang diambil dari sistem, jadi ada energi yang diambil dari sistem tersebut, dalam bentuk kerja harus diganti dengan energi panas yang diserap dari lingkungan untuk menjaga suhunya masih dalam kondisi yang tetap atau dalam kondisi yang konstan. Oke, baik. Sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, mungkin saya rasa cukup ya teorinya. Nanti bisa didengarkan lagi. Nanti saya akan kirimkan recordnya untuk pertemuannya, untuk mata kuliah termodinamika. Karena termodinamika ini adalah konsep dasar ya, atau konsep awal eh, yang sering kali digunakan pada saat melakukan analisis terhadap sistem tertentu. Ya, sistemnya pasti ada berhubungan dengan panas atau nilai heat yang dikeluarkan atau dihasilkan.
terlihat di virtual Zoom. Yang pertama dari kelas A dulu. Oke, dari kelas A ini untuk kelas A. Dari kelas A, yang pertama ya, suaranya bisa jelas terdengar ya. Adiaksa Fardan. Ada nggak di Ada ya di virtual Zoom, oke. Lalu yang berikutnya Andika Wisnu Nugroho. Hadir Pak, Andika hadir. Oke, lalu yang selanjutnya Arya Hadi Saputra. Untuk kelas A, Arya Hadi Saputra. Tidak keluar ya on cam atau on mic-nya di virtual Zoom. Lalu yang selanjutnya Asifa Nurwijaya. Hadir, Pak. Oke. Lalu yang berikutnya Bartolomeo Diaz. Hadir Pak. Oke, ada ya. Baskara Panji Aditya Wardana. Hadir, Pak. Selanjutnya Kalista Putri. Hadir, Pak. Ada ya. Hadir, Pak. Kemudian Ciana Kaliwarnar. Hadir, Pak. Ada ya. Lalu Damar Hiban Setiawan. Hadir Pak. Kemudian Danar Setio Nugroho. Hadir Pak. Lalu David Swandi. Sekali lagi ya diulangin ya. David Swandi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ada ya. Lalu yang berikutnya Enrico Wuriawan. Hadir Pak, hadir. Oke. Lalu Gasan Fawas Kamaludin. Hadir, Pak. Selanjutnya Gracia. Hadir, Pak. Hadir. Oke, kemudian Jeremy Febriano. Hadir, Pak. Lalu Justice Kevas Hadir Pak, Benedictus. hadir. Ada ya. Muhammad Maliki Salya. Hadir, Pak. Muhammad Rafa Pradipta. Hadir Pak. Selanjutnya Muhammad Aldito. Hadir Pak. Muhammad Kaisar Abdullah. Hadir Pak. Muhammad Fatur Firdaus. Hadir Pak. Muhammad Hafiz Hanif Al-Hakim. Hadir Pak, Hafiz hadir Pak. Muhammad Irsyad Atalah. Sekali lagi diulangin ya. Muhammad Irsyad Atalah. Tidak ada ya. On cam, on mic maupun kolom chat di virtual Zoom-nya. Yang berikutnya adalah Muhammad Isna Aziz. Hadir Pak. Selanjutnya Muhammad Khaidir Amin. Hadir Pak, tadi HP saya mati Pak, makanya saya pakai join ini dari TV Rasan. Ini siapa ini? Haidir Pak. Khaidir Amin ya. Oke. Ya Pak. Lalu Muhammad Raka Putra Sukmana. Sekali lagi diulangi. Muhammad. Hadir Pak. Siapa? Suaranya Hadir, gimana? hadir. Muhammad Raka Putra Sukmana. Ya, Ada? hadir Pak. Oke. Lalu Naraya Sambu Abiasa. Hadir Pak, hadir. Kemudian Naufal Muzaki. Hadir Pak. Pierre Samuel. Ada sekali lagi Pierre Samuel Luma Lesi ya. Luma Lesil
Tidak ada ya, tidak keluar on cam maupun on mic-nya di virtual Zoom. Rahsian. Hadir, Pak. Oke, lalu yang berikutnya Raihan Surya Saputra. Hadir, Pak. Kemudian Rizky Rahmat Fadilah, Hadir, Pak. Sin Nala Afrilian. Hadir, Pak. Kemudian Stefanus Pramudia Laksono. Hadir, Pak. Lalu Tejan Tarum. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Wahyu Samiaji. Hadir, Pak. Berikutnya Yusuf. Hadir, Pak. Oke, ini adalah input absensi kehadiran ya untuk mata kuliah termodinamika di prodinya itu Mechanical Engineering di Teknik Mesin untuk kelas A. Kemudian saya akan beralih lagi ke kelas B, yang di kelas B-nya bisa mengaktifkan ya on cam-nya supaya bisa terlihat di virtual Zoom. Untuk kelas B termodinamika, kelas B yang pertama adalah Ahmad Muzaki. Hadir, Pak. Kemudian Akbar Ataya. Hadir, Pak. Lalu Aril Firmansyah, Hadir, Pak. Arman Hanafi Hadir, Pak. Zaki. Hadir. Lalu selanjutnya Atar Fatur Rafi. Hadir, Pak. Hadir. Bramantio Raka Ariwibowo. Hadir, Pak. Lalu Bramasta Siti Ayu. Hadir, Pak. Oke. Lalu yang berikutnya Diandra Ramadan Gunawan. Sekali lagi ya, diulangi, Diandra Ramadan Gunawan. Oke, tidak ada ya di on cam dan on mic-nya. Kemudian Dian Nur Febriansyah. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Selanjutnya Diki Hadir, Pak. Armianto. Hadir. Diki Armianto. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Lalu yang berikutnya Dimas Bahi. Hadir, Pak. Hadir. Selanjutnya Dwingga Irdi Prasetyo. Ada Dwingga Irdi Prasetyo. Sekali lagi diulangi. Tidak ada ya on cam maupun on mic-nya. Lalu yang berikutnya adalah Falco Sagala. Hadir, Pak. Kemudian Farel Dimas Abimanyu. Sekali lagi untuk suaranya bisa diulangin ya supaya bisa jelas terdengar. Farel Dimas Abimanyu. Tidak ada ya on cam maupun on mic-nya di virtual Zoom tidak keluar. Fauzan Aditya Arif. Hadir, Pak. Selanjutnya Ibnu Ivan. Hadir, Pak. Lalu Ilham Sibran Tamima. Diulangin lagi ya untuk suaranya, Ilham Sibran Tamima. Tidak ada on cam maupun on mic-nya. Irfan Fauzi. Diulangin lagi ya untuk yang kedua kali, Irfan Fauzi. Oke, tidak ada on cam dan on mic-nya. Kemudian Khairinsyah Siregar. Tidak ada juga ya, diulangin lagi untuk Khairinsyah Siregar. Tidak ada. Lalu yang berikutnya adalah Michael Jabar. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Rifkiandri Hafidz. Hadir, Pak. Selanjutnya M. Sihabuddin Wijaya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Alaina Raihan. Hadir, Pak. Oke, lalu yang selanjutnya Muhammad Al-Faiza Arifin. Muhammad Al-Faiza Arifin.
Hadir Pak, hadir. Oke. Hadir. Muhammad Al Faisal. Kemudian Muhammad As-Sadiq Rifandi. Hadir Pak. Hadir Lalu Pak. Muhammad Farhan Kuncoro. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Gibran. Hadir Pak. Muhammad Ridho. Hadir Pak. Muhammad Sauki Ramadan. Diulangin ya untuk yang kedua kali. Suaranya bisa jelas terdengar. Muhammad Sauki Ramadan. Oke, tidak ada. Lalu yang selanjutnya adalah Nala Putra. Hadir Pak, hadir. Pandu Wijaya. Hadir Ada? Pak, bantu Pak. Oke, lalu yang berikutnya Rizky Putra Hilmansyah. Hadir Pak. Hadir Pak. Sony Septiawan. Hadir, Pak. Tuah Kurnia Lesmana. Hadir Pak. Wita Widya Dana. Hadir, Pak. Kemudian Yafi Maulana. Fauzan. Hadir, Pak. Lalu Yul Erlan Putra. Hadir, Pak. Kemudian yang terakhir Zaki Pramudia Widianto. Hadir Pak. Oke, Pak, tapi tadi Diandra Ramadan dia masih baru pulang Pak dari Jember habis lomba. Jadi dia nggak sempat gimana? tadi. Yang namanya Diandra Ramadan, yang nomor 8 itu Pak, NIM 128 akhirnya. Nomor 8. Yang Itu mana ini? ya, tadi dia Berarti ya izin Pak. mungkin ya. Kegiatan apa dari Jember? KMHE Pak baru pulang tadi. KMAE, apa itu KM? Kontes mobil hemat Mobil. energi ya? Iya Pak. Pak, izin Pak. Saya Kairansyah Siregar tadi mengalami masalah jaringan Pak. Yuk, bentar ya. Bentar, bentar. Kontes mobil hemat energi ya? Iya Pak. Oke, terus siapa lagi? Kairansyah Siregar Pak. Tadi Pak, ada izin masalah Pak. jaringan. Siapa? Kairansyah Siregar. Nomor berapa itu? 19 Pak. 19. Iya Pak. Ini kenapa ini? Ada masalah Kak, jaringan Pak tadi Pak. ada ya? Hadir Pak. Ada Oke, Pak. terus udah ya? Pak, izin Pak. Siapa? Muhammad Syauki Ramadan, nomor 29. Tadi 29 saya ini ya? tiba-tiba nge-lag Pak internetnya pas lagi absen. Oke, Iya terus itu Pak. udah ya? Terima kasih Pak. Tinggal jaringan Pak. Siapa lagi? Masih ada nggak? Irfan Fauzi Pak. Ini di berapa ini? Itu Pak di atas Pak. Nomor berapa itu? Irfan 18 ya? Ya, Pak. Irfan ini ya? Ya Pak. Oke, ini adalah tidak tidak ada lagi ya? Udah semuanya ya? Jadi untuk input absensi kehadiran mata kuliah termodinamika kelas B ya. Oke, lalu yang berikutnya. Nah, untuk yang berikutnya apa kita break dulu ya sekitar 5 menit yang input kelas absensi kelas C dan kelas D nanti masuk lagi jangan ada yang keluar untuk input absensi virtual Zoom-nya. Oke, nah lanjut lagi ya. Untuk yang berikutnya itu adalah kelas C ya. Nah, yang kelas C-nya ini
Oke, yang kelas C ya. Yang kelas C-nya untuk suaranya bisa jelas terdengar ya. Bisa, Pak. Oke. Yang pertama adalah Aidil Sukri Lubis. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Raditya Adriansyah. Hadir, Pak. Lalu Arafa Aulia. Hadir, Pak. Kemudian Bayu Aji Nugroho. Hadir, Pak. Christian Yose Huta Barat. Hadir, Pak. Lalu Danis Farabi. Sekali lagi diulangi untuk on eh, di virtual Zoom-nya. Danis Farabi tidak ada ya on cam maupun on mic-nya di virtual Zoom tidak keluar. Dimas Aji Pangestu. Hadir, Pak. Selanjutnya Dimas Rizky Ananda. Hadir, Pak. Kemudian Zaki Bayu Hendi Priyono Putro. Hadir, Pak. Erikson Alexander Pahpahan. Hadir, Pak. Faisal Rizkullah. Hadir, Pak. Kemudian Franciscus, Hadir, Pak. ada Franciscus April, Hadir, Pak. ada ya, suaranya halus tadi, nggak kedengeran. Gataska Farel, Hadir, Pak. Hilmi Zain Muhtadi, Hadir, Pak. kemudian Lestari, Hadir, Pak. berikutnya Muat Staki, Hadir, Pak. Muammar Khadafi. Sekali lagi diulangi, Muammar Khadafi tidak ada ya di virtual Zoom untuk on cam dan on mic-nya tidak keluar. Berikutnya Muhammad Ahdan Hermawan. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Muhammad Arkan Abiun. Hadir, Pak. Selanjutnya Muhammad Bintang Ramadan. Hadir, Pak. Muhammad Deva Akilah Anwar. Hadir, Pak. Muhammad Fahrezi Azikra. Hadir, Pak. Muhammad Galang Ramadan. Hadir, Pak. Berikutnya Muhammad Kevin. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Magali Iman Syaputra. Hadir. Muhammad Reza Kausar. Hadir, Pak. Muhammad Safik Afati. Hadir, Pak. Muhammad Yopa Hidayat. Hadir, Pak. Najwan Rats Mahendra. Sekali lagi diulangi. Hadir, Pak. Ada ya. Raffi Mardova. Sekali lagi Raffi Mardova. Tidak ada ya. Di on cam maupun on mic-nya di virtual Zoom. Berikutnya Rafli Haris Diansyah. Hadir, Pak. Kemudian Ryan bin Yasir. Hadir, Pak. Rama Riyadi Satrio. Hadir, Pak. Syakira. Hadir, Pak. Betul ya namanya Syakira ya. Hadir, Pak. Syakira Rizky Oktavia. Oke. Lalu Zidan Gazi Al-Farizi. Hadir, Pak. Oke. Pak, izin Pak untuk Raffi Mardova hadir Pak. Siapa? Raffi Mardova. Raffi Iya Mardova Pak. ini ya. Iya Pak. Betul Pak. Oke, ini adalah oke. Sudah ya, sudah semua ya. Untuk Pak, izin, Pak. ini siapa ini? Saya Arya Hadi, Pak, kelas A. Sebentar, ini kelas C dulu. Tadi Oke, kelas Pak. A Pak. udah lewat ya. Untuk kelas C ya. Jadi ini input absensi untuk kelas C termodinamika di pertemuan ke-11. Jadi tidak ada lagi ya. Oke, kalau tidak ada saya akan input untuk absensi kehadiran
mata kuliah termodinamika kelas C di pertemuan ke-11. Kemudian tadi siapa yang kelas A ya? Yang kelas A siapa? Saya Pak Arya Hadi. Eh, NIM-nya berapa? Ini ya, Ya Pak. Arya 24. Adi Saputra ya. Izin Oke, Pak, terima saya kasih. Farel Dimas Abimanyu Pak. Kelas B Pak. Ini kelas Saya kelas B Pak. kelas B. B. Oke, kelas B. NIM 97 Pak. Siapa? Farel. Ya, iya Pak. Ini ya. Iya, siap. Masih Pak. Pak, izin Pak sama saya Pak tadi. Ini siapa? Dwingga Yardi Prasetya. Kelas Kelas B juga Pak. kelas B. Oke. Terima kasih Pak. Ya, oke, itu untuk kelas B ya. Dan terakhir adalah kelas D. Nah, untuk yang kelas D sama seperti yang tadi supaya mudah input absensinya bisa mengaktifkan on cam-nya. Oke, untuk yang kelas D ya, untuk termodinamika kelas D, namanya siapa? Yang pertama ya, Ananda Aditya Trisna. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Ananda Rifa Setiawan. Hadir Pak. Kemudian Azril Hakim. Hadir Pak. Fauzi Angga Pratama. Hadir Pak. Hadir. Muhammad Krengga Prawira Samudra. Hadir, Pak. Lalu Muhammad Ilham Yusuf Wijaya. Sekali lagi ya, diulangi ya, untuk ini suaranya bisa jelas terdengar. Muhammad Ilham Yusuf Wijaya, tidak ada ya, on cam maupun on mic-nya. Kemudian Nadif Putra Ramadhani. Tidak ada juga ya, untuk on cam dan on mic-nya. Putra Al-Fatir Al-Aski. Hadir Pak. Lalu Rido Harfasna. Hadir Pak. Selanjutnya Rifat Gusti Hadir, Pak. Pratama Ramadan ya, ada ya. Hadir, Pak. Sadu Budi Kalis. Hadir, Pak. Safi ya, Safi Zuhair. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Tasken, namanya Tasken ya, Tasken Makfir Nuaf. Hadir Pak. Ada? Hadir Pak. Lalu yang terakhir adalah Valeri Dianka Kusumo. Hadir Pak. Oke. Ya, jadi ini adalah input absensi untuk kehadiran mata kuliah termodinamika di program studi S1 Teknik Mesin kelas D ya. Oke, semuanya sudah terinput ya untuk absensi kehadiran dari kelas A, B, C, dan D. Kalau tidak ada pertanyaan untuk mata kuliah termodinamika dari materi yang tadi disampaikan, saya rasa cukup di sore hari ini. Untuk mata kuliah termodinamika, saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.